Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Wijayanti dari SMA Negeri Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, calon guru penggerak angkatan 7. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 2.3 praktek coaching. Adapun tujuan dari kegiatan ini, calon guru penggerak dapat mempraktikkan alur percakapan coaching dengan menggunakan alur Tirta dan dapat melakukan kegiatan refleksi pada saat proses coaching berlangsung yang telah dipraktikkan dengan sesama rekan calon guru penggerak. Untuk kegiatan proses coaching ini akan diperankan saya Wahyu Wijayanti sebagai coach dan teman saya Ibu Suwarni sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Kita awali dengan kami dari kelompok A1. Kita mau bergantian ingin menyampaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Suwarni sebagai coachee dan saya Ibu Wahyu Wijayanti sebagai coach pada kesempatan kali ini. Kita mulai ya Bu Warni ya. Yes, siap Bu Wahyu. Assalamualaikum Bu Warni, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Wahyu. Alhamdulillah sehat meskipun ini hujan deras dan agak petir ini. Sama kalau di Karangpandan itu juga sering hujan Bu, jadi kita senantiasa menjaga kesehatan ya Bu, supaya kita dalam mengikuti kegiatan guru penggerak ini juga bisa lancar, tidak ada kendala, seperti itu Bu Warni. Siap. Untuk hari ini, apakah kegiatan Bu Warni itu banyak sekali? Atau ada kelonggaran waktu Bu Warni? Lumayan hari ini tadi kegiatannya lumayan menyita waktu Bu, karena tadi juga pembimbingan seleksi lomba LKS, yang kedua juga untuk persiapan festival Ramadan. Jadi di tempat saya di kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata itu ada kegiatan project real dari anak-anak kelas 11 untuk mengadakan kegiatan festival, tapi dari anggaran tidak ada dari sekolah, jadi project real murni dari siswa. Begitu. Oh iya Bu Warni, apakah dalam kegiatan pada hari ini Bu Warni itu juga mengalami kendala-kendala atau mungkin dari program kerja yang ingin Bu Warni sampaikan tadi itu ada unek-unek dari Bu Warni atau ada permasalahan yang mungkin bisa kita sharingkan pada kesempatan kali ini? Ada Bu, jadi karena kan itu kan project real ini dalam waktu sistem blok ya, itu 1 bulan. Dan kita kemarin kesepakatan dengan teman-teman dan anak-anak di jurusan bahwa kita akan mengadakan kegiatan atau event lomba, karena kan yang mapel yang kita ampu itu adalah mengenai MICE, Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition. Jadi kita akan mengadakan festival lomba, tapi bukan untuk anak siswa SMK, tapi untuk siswa SMP di lingkungan sekitar Kabupaten Karanganyar. Dalam waktu 1 bulan, anak-anak harus menyusun proposal, membuat agenda kegiatan, mencari sponsorship, menyebarkan informasi mengenai peserta lomba, dan menyiapkan hadiah. Padahal kita kan 0 rupiah dari sekolah. Nah, kendalanya yang saya alami seperti itu. Dan kemarin sebenarnya sudah ada beberapa solusi, atau mungkin malah Bu Wahyu nanti bisa memberikan masukan. Jadi kemarin kita mencari sponsorship dari dunia industri atau dunia kerja yang kerjasama dengan SMK 1. Jadi beberapa kita tembusi, kita berikan proposal, tapi anak-anak semua yang melaksanakan. Terus yang kedua juga dari kegiatan SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha, jadi dari labanya itulah yang kita pakai untuk pembiayaan lomba tersebut. Wah luar biasa Bu Warni, kegiatannya pasti banyak sekali dan menyita waktu, tenaga, dan pikiran. Apalagi prioritasnya kita kan juga mengajar lah di sini kan sekolah Bu Warni juga masih berjalan ya KBM, maksudnya bukan pada saat jeda atau yang lain, sehingga Bu Warni juga butuh waktu yang sangat ekstra lah. Kira-kira untuk rencananya itu kan rencananya luar biasa untuk lomba, kegiatan lomba itu bagus sekali Bu. Jadi untuk
yang satu melatih kemandirian siswa tadi untuk berwirausaha, terus Ya. kita juga menjalin kerjasama dengan beberapa pihak sekolah, yang tadi kan bukan dari sekolahnya Bu Warni. Nah itu Bukan. kira-kira terus permasalahan yang Bu Warni hadapi tadi juga salah satunya adalah kurangnya dana atau tidak mencukupi dana yang akan dipakai untuk kegiatan tersebut. Nah kira-kira Bu Warni, rencana Bu Warni sendiri selain nanti saya akan memberikan suatu mungkin gambaran ya dari cerita Bu Warni itu, mungkin dari saya akan muncul ide-ide begitu, tapi kita juga belum tahu. Nah kira-kira rencana Bu Warni sendiri untuk mengatasi mengatasi permasalahan yang Bu Warni hadapi tadi, kira-kira bagaimana? Karena kan kegiatan event itu kan akan kita laksanakan ya pada hari Kamis 29 Maret. Nah, kita kan dimulai sudah dari awal Maret. Dan minggu kemarin anak-anak kan kita bagi. Ada yang tim proposal, ada yang tim sponsorship, ada yang pemasaran, ada yang pelaksanaan, ada yang bagian pendaftaran, termasuk evaluasi. Nah, kemarin tadi sudah saya evaluasi, pendaftarannya kan sudah dapat 10 peserta. Itu dari lomba dai, tilawah, dan kaligrafi. Terus dari pendanaan kita sudah dapat 5 sponsor dari restoran sama dari tempat Dudi pasangan kita, ada yang 500.000, ada yang 250.000, ada yang 300.000. Kalau kebutuhan yang kita anggarkan itu sekitar 3.200.000. Nah, sekarang sudah hampir dapat separuh. Nah, dalam tenggang waktu 2 minggu ini, anak-anak harus berusaha untuk mencari sponsorship atau mereka menjual makanan minuman di kantin SPW-nya. Itu Bu Wahyu, karena kita kan menyiapkan hadiah lomba, terus trofi, seperti itu juga. Oh iya, jadi kira-kira itu sudah mungkin bisa teratasi ya. Jadi permasalahan yang Bu Warni hadapi tadi kayak semacam dananya belum mencukupkan, tetapi kan situ ada dari Dudinya, ada sponsornya, kemudian sudah ada pendaftar. Nah kira-kira untuk mencapai, jadi kan kita punya target kan Bu. Jadi targetnya Bu Warni nanti, targetnya itu harus ada berapa peserta. Nah, berapa peserta? Misalnya 50 peserta atau 100 peserta yang istilahnya ketika nanti kegiatannya itu berjalan, bisa jadi nanti dari pihak SMK itu malah mengambil keuntungan dari sana. Jadi bisa uangnya juga bisa dipakai untuk anak-anak. Kan begitu ya Bu ya. Jadi kira-kira kiat-kiat apa untuk supaya, kan tadi kalau yang sponsor itu kita tidak bisa menargetkan. Kalau sponsor itu tergantung nanti dari sponsornya mau ngasih atau tidak, kan itu kebebasan mereka. Tapi ketika kita punya target untuk jumlah peserta, berarti kan Bu Warni punya gagasan supaya nanti tembus banyak yang daftar kira-kira. Nah itu kan juga sebagai mungkin bisa jenengan pakai sebagai solusi untuk inilah. Kira-kira kiatnya Bu Warni nanti supaya bisa mencapai target peserta yang lebih itu kira-kira bagaimana? Kalau yang tadi berdasarkan hasil evaluasi dengan tim pelaksana, jadi kita kerjasama dengan pihak sekolah SMP, kita minta tolong kepada bagian wakil kepala kesiswaan, jadi untuk menginformasikan hal tersebut kepada anak didiknya. Jadi kita sudah memberikan surat-surat atau pemberitahuan ke pihak-pihak sekolah. Yang pertama, yang kedua juga saya mungkin ada yang kenal, misalnya guru SMP seperti Bu Rosi, Pak Bayu dan lain-lain, itu teman saya titip proposal plus surat pemberitahuan. Nah, target kita untuk peserta lomba itu minimal 50 peserta. Kalau 50 peserta dengan pendaftaran 20.000, berarti kan dana yang terkumpul nanti sekitar 1 juta rupiah. Itu sudah bisa mengcover sebagian, karena kan berarti sudah dapat 1,5 plus 1 juta, berarti kan sekitar sudah ada dana 2.500.000. Nah, kita tetap optimis dalam waktu 12 hari ini kita mungkin akan mendapatkan sponsor lagi atau dari kegiatan kewirausahaan anak-anak. Begitu Bu Wahyu kiat-kiatnya. Jadi memang kita sudah mentargetkan minimal 50 peserta. Dan kita itu yang saya maksud Bu. Jadi Bu Wahyu, maaf suaranya ke mute. Iya. Oh iya.
Oke, berarti kan Bu Ani sudah bisa mengira-ira kira-kira maksudnya solusinya supaya nanti bisa target pesertanya bisa lebih banyak itu dengan cara bikin pamflet ataupun menembusi teman-temannya Bu Ani kan juga banyak, itu berarti sudah dapat ya Bu ya. Jadi tadi kan saya mau menyampaikan ya tujuannya Bu. Jadi menurut panjenengan itu kan sebagai pembina itu kan harus jelas, maksudnya dari kegiatan itu anak-anak itu bisa tahu tujuan dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut itu kira-kira apa. Nah, nanti bisa disampaikan pada saat pembukaan lomba juga disampaikan supaya bisa bisa lebih banyak kegiatan-kegiatan yang akan datang untuk mensupport kegiatan Bu Ani. Kira-kira tujuannya apa ya Bu ya? Ya, yang pertama tujuannya adalah mencetak kewirausahaan anak-anak. Yang kedua memang itu sebagai project real Maple Mice. Jadi Maple Mating Incentive Conference Exhibition itu jadi main course-nya dari kompetensi kalian itu yang pertama. Yang kedua jadi mencetak kewirausahaan. Yang ketiga anak-anak berani menyelenggarakan event. Jadi dia berani ambil resiko bahwa kegiatan itu memerlukan dana banyak dan bagaimana harus menyelesaikan kegiatan seperti itu. Jadi kita harus memikirkan dari awal perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasinya. Jadi biar ini untuk pembelajaran untuk anak. Jadi selain problem based learning kan menyelesaikan masalah, bagaimana mencari dana, bagaimana mencari sponsorship, bagaimana menyusun proposal, bagaimana pelaksanaan lomba. Yang pertama itu, yang kedua bagaimana anak mengelola atau kolaborasi. Semuanya dibuat ya, gimana ya? Beberapa Seperti penjelasan tim kemarin kan, jadi memang harus butuh kolaborasi. Selesaikan semuanya di pos nih. Nanti acara tanggal 29 Maret berjalan dengan lancar. Bu Wahyu, mohon maaf ke mute. Bu Wahyu ke mute lagi. Oh iya, ya maaf. Ya bagus sekali Bu, rencananya Bu Warni itu sudah didesain secara matang, hanya tinggal nanti menunggu pelaksanaannya saja ya. Jadi perencanaannya sudah oke. Yang jadi kendalanya adalah mungkin salah satunya juga waktu juga nggih Bu. Jadi Bu Warni membutuhkan waktu yang begitu ekstra untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Tapi yang jelas saya titip pesan saja buat Bu Warni itu untuk perencanaan yang sudah bagus, kemudian proses untuk penggalangan dananya juga sudah oke. Kemudian nanti pada saat pelaksanaan di tanggal 29 Maret nggih. Tanggal 29 Maret itu nanti kiat-kiatnya Bu Warni seperti apa supaya kegiatan itu bisa semarak. Artinya apa? Tidak hanya sekedar lomba, tetapi bisa kegiatannya itu bisa lebih mengesankan bagi para peserta lomba, sehingga untuk acara-acara ke depan, acara-acara yang Bu Warni selenggarakan nantinya itu bisa dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan, dan semoga harapannya pastinya ketika kita mau melaksanakan lomba lagi itu pesertanya bisa lebih banyak lagi, tidak hanya target berapa itu 50 peserta, bahkan bisa ya 100, 150 sampai begitu banyaknya, sehingga kan kita bisa mengambil keuntungan dari penghasilan itu yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anaknya Bu Warni. Ngatan Bu Warni, kira-kira nanti panjenengan hari ini sudah punya gambaran enggak? Oh, saya nanti pada tanggal 29 itu teknisnya seperti ini. Apakah mau diisi apa, hiburan yang lain atau apa gitu. Atau gelar karya atau apa? Ya, Oke, Bu Wahyu, terima kasih banyak atas masukan, saran, dan evaluasinya. Memang nanti kita akan tambah bazar juga. Jadi anak-anak menjual bazar produknya anak, termasuk bazar dari jurusan kompetensi keahlian tata busana dan bazar dari produknya jurusan pemasaran. Jadi semoga nanti ini bisa terjalin kolaborasi dengan baik dan event juga berjalan dengan lancar. Ternuhun seperti itu, Bu Wahyu. Ya, wah, luar biasa. Berarti sudah matang sekali ya Bu ya. Jadi ini sudah diperhitungkan dari sejak awal perencanaan sampai nanti bayangan pelaksanaannya seperti apa. Lah semoga nanti
Ya Bu Wahyu. Bu Wahyu suaranya belum keluar itu apa ke-mute lagi? Apa ya? Enggak Hai. Halo? Oke, tadi ke-mute Iya. mungkin suaranya nggak keluar, siap. Oh gitu. Kira-kira perasaannya Bu Warni bagaimana ketika kita diskusi seperti ini? Apakah panjenengan keberatan atau mungkin bagaimana menurut panjenengan Kalau saya merasa dengan senang kegiatan ini? saya merasa senang karena ada masukan dan evaluasi, jadi bisa untuk perbaikan saya sebelum pelaksanaan hari H. Begitu Bu Wahyu, matur nuwun. Ya, sama-sama Bu Warni. Next time pada kesempatan lain kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Iya. Untuk saling mengisi kekurangan kita. Seperti Iya. itu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Oke. Mungkin itu Sama-sama, dulu. Bu. Terima kasih Bu Wahyu atas kesempatan yang diberikan. Nah, saya refleksi diri dari coaching antara saya dengan Bu Wahyu. Jadi tuliskan hasil refleksi. Jadi hasil refleksi saya yang mengenai identifikasi masalah sudah berjalan dengan baik, yaitu mengenai mengapa tidak tersedianya dana dari sekolah, karena ini merupakan salah satu project based learning, jadi kompetensi, keahlian atau kejuruan dari jurusan usaha perjalanan wisata dari Mapel MICE. Yang kedua, kegiatan project real pendanaannya secara mandiri sehingga anak-anak harus bisa mengcover kegiatan itu, baik dana hadiah uang tunai. Yang ketiga, memang target dari peserta pelajar tingkat SMP karena ini untuk pengenalan. Jadi memang target saya dan anak-anak itu kita segmennya adalah anak SMP. Jadi kita memang permasalahannya, identifikasi masalahnya adalah mengenai sponsorship karena pendanaan itu tidak bisa dari sekolah. Jadi memang harus murni jurusan anak plus pengampu project realnya itu yang mencari. Kenapa kita mengambil Mapel MICE dan Festival Ramadan? Karena bulan Maret ini Ramadan, kita menyambut bulan Ramadan, kita mengadakan festival Ramadan. Walaupun awalnya memang mau lomba-lomba yang lain, tapi karena pelaksanaan project real itu di bulan Maret sampai akhir Maret, akhirnya kita mengambil festival Ramadan. Terus untuk solusi permasalahan dari coaching pada sore hari ini adalah membuat proposal yang ditujukan kepada pihak yang terkait, yaitu dengan Dudi yang menjadi tempat PKL siswa, restoran, swalayan, atau yang dunia industri atau dunia kerja yang kita laksanakan kerjasama dan memiliki MOU. Tetapi kalau untuk restoran sebenarnya tidak ada MOU, cuma mereka malah sangat semangat. Jadi mereka memberikan 500.000, 250 seperti itu untuk mengcover kegiatan anak-anak. Yang kedua adalah kita penggalangan dana itu murni dari kegiatan SPW atau Sekolah Pencetak Wirausaha Kantin ULP atau Usaha Layanan Pariwisata. Kalau yang kelas 12 namanya masih UPW. Tapi kalau yang kelas 10 dan kelas 11 sekarang namanya kompetensi keahliannya ULP. Jadi kita di jurusan UPW itu mengelola salah satu kantin di sekolah dari anak untuk anak. Jadi semua permodalan, belanja dan lain-lain itu anak. Dari makanan itu ada yang menitip apa. Jadi hasil laba dari SPW itu untuk mengcover kegiatan project real kita. Yang ketiga, bagaimana yang Bapak Ibu lakukan untuk kondisi bisa kehadiran penuh, yaitu saling interaktif membahas permasalahan yang kita hadapi. Yang kedua, mengetahui topik permasalahan yang akan dibahas. Walaupun memang siang ini gitu kan agak lumayan terganggu karena banyak Bapak Ibu guru tadi dan di sekolah hari ini banyak kegiatan. Jadi memang coaching ini memang kita harus benar-benar saling interaktif walaupun banyak kendala ya memang harus kita atasi. Terus yang kedua, mengetahui topik permasalahan yang akan dibahas. Jadi kita sama-sama mengetahui permasalahan yang di tempat saya seperti apa, tempat Bu Wahyu seperti apa, dan akhirnya coaching itu akan berjalan dengan lancar. Terus yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya yaitu saling memberikan masukan atau feedback. Jadi saran yang membangun, terus kritik yang membangun, evaluasi, terus solusi dari permasalahan yang dihadapi, kita saling bertukar ide atau bertukar gagasan. Terus yang kedua juga mengajak siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi suatu permasalahan sehingga menciptakan suatu kemandirian. Memberi masukannya? Untuk umpan balik dari coaching, yaitu pada saat coaching adalah senang dengan mengobrol secara interaktif, dapat mengirim solusi atau menciptakan ide atau gagasan dari suatu masalah.
sehingga dapat digunakan untuk referensi menjadi sebuah problem solving. Begitu Pak Anung untuk refleksi dari kelompok kami, kelompok 2, saya dengan Bu Wahyu. Terima kasih Bu Wahyu. Saya stop screen nggih, Bu Wahyu. Nggih, sama-sama Bu Warni, terima kasih. Mohon maaf tadi ngejam terus. Terus masukannya Bu, masukan untuk masing-masing coach. Oke. Bu Wahyu beri masukan kepada Bu Warni beri masukan kepada Bu Wahyu, kurang IPA, terus saya dulu. Oke. Sebenarnya masukan tadi sudah sedikit banyak ya, sudah kita sampaikan pada proses kita coaching tadi, tetapi ketika di akhir kita refleksi masukan yang bisa membangun untuk kedepannya. Bu Warni bagus sekali dengan istilahnya proses untuk coachingnya dengan saya tadi sudah menyampaikan dengan baik, tetapi nanti mohon untuk ke depan yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika kita sudah merencanakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian banyak kendala, mungkin masukannya buat Bu Warni sering-sering untuk kolaborasi dengan rekan-rekan yang lain atau rekan-rekan yang istilahnya bisa berkompetensi di bidangnya Bu Warni yang jelas nggih. Jadi untuk rekan sejawat yang di sekolah ataupun nanti bisa kita sharing-sharing Bu, meskipun saya juga tidak di sekolahnya Bu Warni, tapi bisa nanti untuk saling berkolaborasi biar saya juga bisa menambah wawasan saya di bidangnya Bu Warni. Kemudian masukan selanjutnya adalah kegiatan nanti harus tetap selalu dipantau ya Bu Warni. Jadi kegiatan yang akan dilaksanakan Bu Warni itu nanti, meskipun nanti pelaksanaannya kan anak-anak, kita juga tahu kemampuan anak itu meskipun memang sudah bisa kita handalkan, tetapi tetap kita sebagai pembimbing atau guru, saya juga sama ya di kegiatan ekstrakurikuler saya kan, saya juga sebagai pembimbing, kita selalu mendampingi anak-anak untuk secara umum kita bisa melihat progres dari kegiatan itu supaya nantinya untuk meminimalisir resiko-resiko yang akan dihadapi pada kegiatan tersebut. Mungkin dari saya itu masukan untuk Bu Warni, monggo Bu Warni bisa memberikan masukan kepada saya. Oke. Terima kasih Bu Wahyu atas masukannya dan refleksinya termasuk evaluasinya. Dan sekarang untuk yang kegiatan Bu Wahyu, saya sangat apresiasi sekali terhadap upaya Bu Wahyu untuk tetap membimbing anak-anak di dalam kegiatan ekskul paduan suara. Walaupun mungkin Bu Wahyu juga bukan guru paduan suara, tetapi Bu Wahyu kan juga mempunyai kompetensi. Ternyata Bu Wahyu mengkombinasikan antara pemapel kewirausahaan dengan kegiatan paduan suara untuk mencari dana atau mendapatkan dana untuk mendatangkan pelatih. Nah, bagi saya itu suatu gebrakan atau suatu usaha yang luar biasa dari Bu Wahyu dan anak-anak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Karena memang kalau anak-anak tidak dibimbing kan kasihan, apalagi anak mempunyai bakat ya. Dan anak sangat antusias dan anak sangat tertarik bahwa mereka sangat ingin bisa atau menguasai di bidang seni musik. Akhirnya gayung bersambut dengan Bu Wahyu memberikan solusi dengan dana usaha mandiri, dengan menjual makanan, dengan kolaborasi mapel kewirausahaan. Bagi saya itu memang suatu tantangan yang bisa Bu Wahyu selesaikan dengan anak-anak. Jadi semoga kegiatan paduan suara atau kegiatan ekskul seni musik Bu Wahyu itu bisa berjalan dengan baik. Ekskulnya juga bisa mendapatkan dana yang terus-menerus, jadi tidak terhenti. Nanti takutnya kan sudah dapat dana banyak, mengcover, ternyata beberapa bulan kegiatannya off. Nah, jadi bisa berkelanjutan atau berkesinambungan Bu Wahyu. Begitu saja masukan saya Bu Wahyu, semoga kegiatannya berjalan dengan lancar dan anak-anak tersalurkan bakat dan minatnya, dan kalau ada kejuaraan antar kelas bisa menjadi juara. Begitu Bu Wahyu. Ya, amin. Terima kasih Bu Warni. Sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A1 ingin menyampaikan permasalahan yang kami hadapi untuk sebagai coachnya adalah Bu Suwarni dan saya sendiri Bu Wahyu sebagai coachingnya. Di sini nanti kami berdua akan mempraktekkan coaching dengan alur Tirta. Monggo Bu Warni. Halo Bu Warni. Halo Bu Wahyu. Ya, Terdengar tidak Bu Wahyu? Terdengar. Halo. Halo, terdengar. Terdengar. Silakan Bu. Bu Wahyu, terdengar tidak Bun? Terdengar. Halo, Oke. terdengar. Oh iya. Ini karena hujan, saya pakai headset ya Mbak. Ini rekaman saya juga nggak bisa, coba nanti saya cek lagi nih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wahyu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu hari ini, tetapi saya sedikit ada pemikiran yang mengganggu di pikiran saya Bu sebenarnya, tetapi kondisi saya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kenapa Ibu? Apa yang sedang dipikirkan Bu Wahyu? Ya, di sini sebenarnya saya punya masalah Bu. Jadi permasalahan saya itu karena saya ditunjuk oleh sekolah sebagai pembimbing pengganti. Jadi pembimbing pengganti dari kegiatan ekstrakurikuler anak-anak paduan suara. Baru berjalan dua bulan ini saya menjadi pembimbing anak-anak tersebut. Nah, kendala yang saya hadapi itu sebenarnya bukan sesuatu yang begitu kompleks nggih Bu, tetapi itu juga perlu dalam tahap pemikiran saya, Bu Warni. Oke, nah itu kendalanya menurut Bu Wahyu itu merupakan prioritas utama atau kegiatan utama dari Bu Wahyu mengajar? Ya sebenarnya kan di sini tupoksi kita ya Bu sebagai guru itu kan kita mengajar di kelas. Tetapi ketika kita mendapatkan tugas sampiran saya sebagai pembina di kegiatan ekstrakurikuler ini, saya diberikan amanah seperti itu, saya juga harus melaksanakan tugas saya dengan baik dan bisa berkesinambungan dengan tugas saya selain mengajar Bu. Tetapi ternyata dalam pembimbingan tersebut banyak permasalahan. Jadi peralihan yang dulunya pembimbingnya bukan saya dan sekarang itu pembimbingnya digantikan saya harus banyak belajar dari kegiatan tersebut, kemudian bagaimana cara mengelola kegiatan tersebut, Bu. Oke, nah menurut Bu Wahyu kendalanya itu di bagian apa saja yang kegiatan yang Bu Wahyu lakukan? Sebenarnya kendalanya itu bagaimana ya Bu? Jadi sedikit cerita, kita kan juga di kegiatan ekstrakurikuler itu sebenarnya kan dari sekolah itu juga ada dana yang diberikan untuk setiap kegiatan ekstrakurikuler. Tetapi dana tersebut itu cairnya atau turunnya ya atau diberikan kepada kami itu waktunya tidak bisa kita tentukan, sedangkan setiap kegiatan latihan ataupun kegiatan yang kita mesti harus mengikuti ataupun kita mengisi dalam suatu acara-acara itu kan kita tidak bisa tunda ya, tidak bisa kita tidak berjalan dan harus tetap berjalan. Nah, seperti itu. Kendalanya adalah di sini semacam dana yang kita punyai itu peralihan dari pembimbing yang lama itu kita dapat uang sisanya itu tinggal 200.000. Sedangkan dana sekian itu tidak mungkin untuk bisa kita gunakan untuk mencukupkan kebutuhan kita yang
begitu banyak untuk kegiatan ekstrakurikuler karena melibatkan pesertanya itu juga ada 50 siswa. Nah, 50 siswa di sini setiap latihan kan juga membutuhkan fotokopi, kemudian kita membutuhkan uang makan ketika latihannya itu sampai sore, dan yang paling penting itu kalau untuk kebutuhan makan, minum itu sebenarnya bisa kita solusikan dengan anak-anak kita beritahukan untuk membawa bekal. Tetapi ketika harus fotokopi itu kan yang tidak bisa kita hindari, Bu. Kemudian yang apalagi itu untuk latihan yang secara berkala itu juga tidak bisa kita hindari karena kita juga butuh mengembangkan kompetensi anak-anak tersebut meskipun mereka yang biasanya juga latihan mandiri, tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita juga ada pembimbing atau pelatih dari kegiatan anak-anak tersebut, misalnya latihan paduan suara atau latihan nyanyi kor ataupun latihan band seperti itu. Nah, kendalanya lagi di sini kita kan saya sendiri sebagai guru yang bukan mengajar di seni musik, saya tidak bisa memberikan kontribusi apapun untuk melatih anak-anak. Sedangkan di sekolah kami guru-guru yang mengajar di seni itu bukan dari seni musik, melainkan dari seni budaya, itu seni rupa dan seni tari. Nah, kita kendalanya adalah kita membutuhkan pelatih, Bu. Pelatih yang dari luar, yang notabene itu kompetensinya di bidang seni musik. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Kita permasalahannya adalah untuk memberikan honor kepada pelatih tersebut, kita kan juga butuh biaya atau butuh dana. Nah, saya berpikirnya adalah bagaimana untuk mencari dana tersebut supaya kita bisa mencukupkan kebutuhan kita. Sedangkan anak-anak di sini atau peserta didik itu tidak diperbolehkan memberikan iuran. Nah, saya juga tidak berani untuk mengambil konsekuensi tersebut. Nah, kira-kira saya juga, yang menjadi permasalahan dalam pemikiran saya itu seperti itu, Bu Warni. Oh iya, Bu Wahyu, kalau itu seumpama diajukan ke pihak bendahara sekolah untuk perubahan RKS pun untuk mendatangkan pelatih eksternal itu juga tidak bisa diakomodir ya? Ya, misalkan bisa pun sebenarnya bisa, tapi permasalahannya di biaya tidak sesuai dengan anggaran. Jadi anggarannya ketika di situ diperbolehkan untuk diakomodir dari uang dari sekolah, tetapi tidak mencukupkan karena memang honorer untuk pelatih sekarang itu berbeda dengan indeksnya, berbeda dengan yang dahulu. Kalau misalnya dahulu indeksnya dari sekolah itu diberikan hanya 100.000, padahal di lapangan, kondisi di lapangan itu pelatih itu tidak mau kalau dihonor 100.000, mintanya lebih karena Karangpandan itu jauh dari perkotaan, gitu Bu. Oke. Terus untuk rencana yang akan Ibu Wahyu lakukan bersama teman-teman di bagian ekskul paduan suara, rencananya bagaimana Bu Wahyu? Nah, rencana saya itu sempat saya dan anak-anak ataupun anggota dari ekskul tersebut itu sempat setiap minggu ketika setelah kegiatan upacara itu selesai, kita memang mengadakan briefing, Bu. Jadi kita briefing dulu dengan anak-anak, kemudian permasalahan apa yang dihadapi anak-anak, kemudian itu bisa kita komunikasikan bersama untuk memperoleh kesepakatan bersama. Nah, karena permasalahan itu harus segera terselesaikan, karena apa? Kita juga membutuhkan pelatih itu segera, Bu. Jadi untuk supaya anak-anak bisa latihan kontinu, kemudian pada saat ada kegiatan yang membutuhkan anak-anak tersebut tampil, misalnya seperti upacara nanti di upacara kemerdekaan, itu kan pasti anak-anak itu tampil, kemudian kegiatan-kegiatan konservasi, kegiatan-kegiatan sekolah yang lain, mengisi acara, bandnya itu kan juga butuh anak-anak siap. Itu rencananya kemarin itu ada beberapa alternatif. Alternatif yang pertama itu ada yang cari sponsorship untuk menggalang dana. Nah, tetapi ketika kita menggalang dana hanya sponsorship, itu kan berhenti sampai di situ. Sekali dikasih dana, selesai. Nanti sudah habis selesai. Tetapi
ada solusi yang lain. Solusi yang lain ketika kita sudah dapat sponsorship, itu uangnya itu kita gunakan untuk usaha, dana usaha terusan. Kalau istilahnya di anak-anak itu seperti itu, dana usaha terusan yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Adapun yang bisa dilakukan oleh anak-anak tersebut karena mereka juga sudah mendapatkan materi PKWU itu dan belajar pada tata boga, itu bisa anak-anak mempraktekkan, kemudian menggunakan uang tersebut untuk usaha produk makanan, Bu Warni. Oh iya. Terus kira-kira kalau dari Danusan itu nanti ada kendala dari pihak kepala sekolah tidak, atau dari anak-anak, karena kan untuk dana Danusan itu kan pasti kita ada modalnya dulu biasanya seperti itu. Itu bagaimana Bu Wahyu nanti? Rencananya kemarin itu juga ada beberapa alternatif. Kita iuran tetapi yang tidak memberatkan. Yang pertama itu kita minta iuran anak-anak karena anggotanya kan ada 50 ya. 50 itu kita minta anak-anak untuk iuran yang tidak memberatkan, hasil kesepakatannya adalah 5.000. Ya nanti yang jadi permasalahannya nanti ketika usaha itu berjalan, saya sebenarnya menginginkan supaya anak-anak itu juga tidak memberatkan anak-anak. Uang yang tadi iuran itu ketika kita sudah punya kas yang berlebih itu bisa kita kembalikan. Jadi untuk modal awal gitu loh Bu. Jadi modal awalnya itu 5.000 kalikan 50 anak itu ada 250, kita kembangkan untuk usaha. Kemudian kemarin kita nembusi sponsorship itu juga diberikan dari les-les dari lembaga bimbingan belajar. Anak-anak kan banyak yang les juga. Nah, di situ ketika mau ada kegiatan konservasi, itu anak-anak mengisi acara, itu kan ada MMT, nanti bisa ikut promosi di sana. Itu akhirnya kemarin juga ada beberapa yang dapat uang dari sponsorship, meskipun tidak seberapa. Itu Bu Warni. Ya, berarti dari kegiatan sponsorship dan Danusan dan kegiatan kewirausahaan anak menjual makanan itu kemarin sudah bisa terkumpul belum Bu? Dananya untuk membackup kegiatan itu. Ya, alhamdulillah kemarin baru dilaksanakan satu kali untuk Danusan itu kita sudah praktek menjual makanan, yaitu Zup yang kemarin saya juga sudah posting di WA itu kemarin dengan modal 250 itu ternyata anak-anak masih kurang, sehingga yang dana dari sponsorship itu kurang lebih 100.000, dapat 100.000, baru dapat satu tempat soalnya 100.000 itu dipakai 350 dipakai sebagai modal usaha untuk buat makanan itu ternyata sampai bisa tembus 70 porsi. Jadi ada yang beli sekitar 70 porsi sehingga uangnya bisa terkumpul sekitar 800-an. Nah, Bu Warni, sehingga insya Allah nanti uang itu kelebihan dari modal itu bisa kita pakai untuk mengundang pelatih pada pertemuan berikutnya. Jadi karena ini di sana kan masih tahap PTS, baru terima rapat ya Bu. Jadi nanti dan ini juga mau menjelang puasa itu kan kegiatan anak-anak juga kurang bisa maksimal, sehingga pada saat nanti anak-anak sudah siap untuk latihan, itu uangnya sudah bisa untuk kita gunakan. Terus gini, kalau itu kan berarti kan dananya itu kan sekarang terkumpulnya sekitar itu. Padahal kegiatan dari pelatihan paduan suara itu kan berkala ya Bu, atau rutin ya? Iya, berkala. Itu nanti terus kegiatan yang akan Ibu Wahyu lakukan selaku sebagai pembimbing paduan suara di sekolah itu seperti apa untuk mengatasi kendala kedepannya lagi? Apa ya tetap kita dana usaha mandiri atau memang kegiatan menjual makanan atau dari sponsorship? Untuk sementara ini karena memang untuk kegiatan yang berkala latihannya itu kan belum begitu intens ya Bu ya. Jadi kita baru tahap pemikiran. Jadi tahap pemikiran, usaha yang sudah kita lakukan itu kan sudah berjalan, sudah bisa. Tetapi karena melibatkan seluruh anggota, kadangkala kepentingan waktunya juga tidak bisa mencukupkan.
Sehingga apalagi ini mau puasa, jadi mau puasa itu kan juga anak-anak sudah tidak jajan lagi, istilahnya meskipun dia tidak puasa, tetapi untuk menghormati teman-teman yang lain kan juga tidak jajan. Sehingga kita alihkan nanti dalam cara pemikiran saya, itu nanti yang kita komunikasikan juga dengan anak-anak paduan suara itu, kita mau istilahnya merancang sebuah usaha lagi yang menjual makanan, tetapi makanannya itu tidak siap saji, atau istilahnya dalam arti kita membuat snack-snack ringan, snack-snack yang bisa yang awet gitu Bu Warni, sehingga nanti bisa kita promosikan juga untuk buka puasa, kemudian untuk cemilan seperti itu baru tahap perencanaan kami. Semoga nanti bisa terrealisasi sehingga nanti hasil dari penjualan makanan itu harapannya akan untuk mengcover biaya-biaya yang dibutuhkan oleh anak-anak. Begitu. Dari kegiatan seperti itu ya yang dilakukan, terus bagaimana perasaan anak-anak, terus bagaimana semangat anak-anaknya untuk latihan paduan suara itu Bu Wahyu? Yang saya tangkap ya Bu ya, kemarin karena sudah berjalan sekali, itu yang saya tangkap itu ya banyak beragam. Artinya apa? Dari masing-masing anak itu kan mestinya berbeda, tidak semuanya itu bisa bahagia, senang gitu, karena mungkin di situ kan ada yang jahil ya, yang kenyataannya yang terjadi itu ada yang jahil, kemudian ada saat bikin adonan itu malah dipakai untuk main-mainan, akhirnya adonannya nggak jadi. Yang harusnya mungkin bisa sampai 80-an karena bahannya yang tidak jadi tadi, sehingga tidak bisa maksimal, hanya sampai 70-an. Itu ada yang udur-uduran. Nah, udur-uduran seperti itu harus kita evaluasi Bu Warni. Jadi bagaimana bisa mengkoordinir anak-anak, kemudian untuk yang menjual makanan awet tadi, harapannya kan bisa kita produksi sendiri, bisa kita kulaan ya. Kalau misalnya produksi sendiri, lah nanti yang pintar bikin makanan itu siapa, kita koordinir lagi, terus mau kita bikin regu, jadi kelompok. Jadi bergiliran, supaya anak-anak tadi tidak merasa iren-irenan. Ini ada yang kerja, ini ada yang tidak kerja. Jadi kita alokasikan untuk kelompok kerja, misalnya hari Senin itu yang bertugas siapa? Karena kan ada 50 anak itu Bu. Kalau ada 50 anak itu nanti kan bisa dibagi, bisa ringan juga. Berarti mungkin bisa dikelompokkan jadi 5 kelompok, setiap kelompok 10. Berarti kalau saya mendengar dari gagasan Bu Wahyu, permasalahan itu berarti sudah bisa teratasi ya untuk kegiatan pelatihan pemanduan suara tersebut. Alhamdulillah Bu ya, maaf. Alhamdulillah menurut kami itu sudah ada solusi. Jadi solusi itu kan tetap nanti berjalannya waktu tetap harus ada evaluasi ya Bu. Tapi untuk sementara ini insya Allah aman. Jadi aman itu permasalahan yang saya hadapi ketika tidak mendapatkan dana yang mencukupi untuk kegiatan tersebut, kami berembuk dengan anak-anak, ternyata anak-anak menyetujui dan itu bisa terrealisasi dan akhirnya juga mendapatkan hasil yang diharapkan. Anak-anak juga merasa senang, anak-anak bisa belajar untuk bekerja, istilahnya bekerja untuk kreativitasnya. Oh, saya punya ide besok bikin zubazub. Setelah banyak yang berminat, kemudian muncullah ide-ide yang lain. Anak-anak memunculkan ide bahwa pengen membuat rice ball. Nah, setelah rice ball nanti mungkin bisa berjalan, itu nanti juga mungkin akan mendapatkan gagasan baru lagi. Anak-anak mau bikin makanan apa? Itu yang saya tangkap seperti itu. Ini Bu Wahyu, dari percakapan coaching kita siang ini, saya melihat begitu besar gagasan Bu Wahyu untuk menyelesaikan kegiatan pembimbingan paduan suara, apalagi itu menyangkut dengan prestasi, terus bakatnya anak juga nih Bu Wahyu. Iya Bu. Terima kasih Bu Wahyu
Semoga kegiatan di ekskulnya di SMA Wahyu berjalan dengan lancar dan anak-anak juga tersalurkan bakatnya dan kemampuan berwirausahanya juga menjadi lebih baik. Amin. Ya Bu, terima kasih atas hari ini sudah bersedia menjadi teman curhat saya. Kemudian saya lebih merasa nyaman ketika yang tadi saya merasa bahwa saya itu memiliki suatu permasalahan ataupun gagasan yang mungkin harus saya komunikasikan dengan teman-teman seperti itu. Ternyata Bu Warni meluangkan waktu untuk membersamai saya, jadi saya merasa agak sedikit plong gitu ya Bu. Terima kasih atas masukan pertanyaan-pertanyaan yang tadinya bisa membuat saya untuk mengungkapkan seluruh perasaan saya. Ngoten Bu Warni. Oke, terima kasih Bu Wahyu atas brainstormingnya hari ini. Ya. Semoga kegiatan yang di Ampuh Bu Wahyu terus berjalan dengan baik ya. Ini refleksi diri dari kegiatan latihan coaching di sini. Coachnya Bu Suwarnis, kemudian coachingnya saya sendiri Wahyu Wijayanti. Dari sini apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi identifikasi masalah kita sudah jelas Bapak, sudah berjalan dengan baik, yakni mengenai yang pertama ketidaktersedianya guru pembimbing atau pelatih dari luar yang menguasai kompetensi di bidang seni musik. Yang kedua, ketidaktersedianya dana yang mencukupi, dana dari sekolah yang belum mencukupi untuk pembiayaan kegiatan latihan secara berkala. Kemudian apa yang masih perlu kita perbaiki atau kita tingkatkan nanti. Sebelum itu solusi. Jadi yang sudah berjalan adalah solusi permasalahan sendiri di sini mengenai ketidaktersediaan guru, mendatangkan pelatih dari luar tetapi terkendala biaya. Kemudian menggalang dana usaha terusan bersama anggota ekstrakurikuler paduan suara. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap kondisi presence? Kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang pertama adalah kita saling interaktif dalam pembahasan permasalahan yang kita hadapi ini. Kemudian kita mengetahui topik permasalahan yang dibahas, jadi kita saling memahami topik dari keduanya, baik itu dari permasalahan saya ataupun dari permasalahannya Bu Suwarni nanti. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan memperbaiki atau meningkatkannya? Bu Wahyu suaranya hilang lagi, kayaknya kesenggol headsetnya. Halo, sudah? Ya, sudah. Saya lanjutkan lagi. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi yang kehadiran penuh tadi present sebelum atau saat melakukan coaching. Jadi kita saling interaktif, saling bertanya, membahas permasalahan sehingga memunculkan ide atau gagasan kita untuk bisa mewarnai dalam permasalahan ataupun solusi permasalahan tersebut. Yang kedua adalah kita mengetahui topik yang jelas, kita paham, kita mengetahui topik permasalahan yang dibahas. Karena ketika kita tidak paham nantinya juga kita akan kesulitan untuk memberikan gambaran solusi permasalahan. Yang selanjutnya adalah apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Yang pertama, saling memberikan masukan atau feedback yang membangun untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Kemudian yang kedua adalah mengajak siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi suatu permasalahan sehingga menciptakan kemandirian. Kemandirian di sini anak-anak tadi sudah menemukan solusinya dan bisa mendapatkan dana untuk latihan. Kemudian umpan balik dari coachingnya, pertanyaan, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Saya senang sekali berkesempatan berkenalan, ya awalnya kita nggak kenal, berkenalan sehingga kita mampu sampai di tahap ini, ngobrol secara interaktif, dapat menggiring
solusi dan menciptakan ide-ide gagasan baru dari suatu permasalahan yang kami hadapi, yang dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam pemecahan masalah tersebut. Begitu Bapak, refleksi diri dari kegiatan coaching saya pada kesempatan ini. Terima kasih. Demikian tadi praktek coaching yang kami lakukan untuk memenuhi tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Dengan kegiatan ini, semoga mampu memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.